Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali untuk request video tip dari sahabat pecinta cucak hijau. Untuk requestnya seperti ini. Ya, untuk requestnya tuh seperti itu ya. Kalau di track anteng, kalau di gantangan kurang anteng. Jadi itu yang kandang merah ya, yang tidak anteng atau yang perlu kita ulas di video tip berikut ini. Nah, kita akan mengulas satu video tip untuk sahabat pecinta Jamtrok Mania, dimana untuk satu pertanyaan ini adalah burung kalau di track itu anteng, tapi kalau di gantangan dia loncat atau naik turun. Nah, jadi penyebabnya apa? Nah, jadi kita akan membuat solusi dimana pada burung ya, sebelum Om Bro ke video teorinya ya, video teori seperti ini. Yang perlu sahabat semua ketahui, kalau burung cucak hijau itu di track ya memang anteng, apalagi di track dengan jarak tidak ada 5 cm ya, karena nempel. Jadi identik burung itu anteng, satu titik seperti itu. Tetapi apabila dijauhkan, dia terkadang tidak anteng atau naik turun. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, itu ada beberapa penyebab yang harus kita atasi, dan di video tip ini Om Bro akan memberikan solusi. Tetapi solusi itu juga ada penyebabnya ya. Penyebabnya kok seperti ini, terus solusinya seperti apa ya? Solusinya ya seperti ini. Jadi yang pertama untuk sobat semua, pada cucak hijau yang tidak anteng di gantangan atau naik turun saat dilombakan, itu pertama yaitu emosi yang berlebih. Jadi pada cucak hijau yang emosinya berlebih itu cenderung relatif untuk bertarung secara ngotot. Nah, jadi pada burung yang emosinya berlebih itu, kalau birahinya tidak seimbang, dia cenderung relatif nakal. Nakalnya ya kalau lomba dia naik turun, terus mencari-cari sesuatu dan yang lainnya. Terus bagaimana cara agar cucak hijau itu nantinya bisa anteng? Nah, pada karakter cucak hijau yang ingin diantengkan saat lomba, kita harus membuang emosi dan birahi supaya nantinya emosi dan birahi itu stabil. Jadi emosi dan birahi yang stabil bisa kita lakukan saat burung sudah ada di lokasi lomba atau di gantangan. Saat sudah berada di lokasi lomba atau gantangan, segeralah burung diadaptasikan di lokasi yang teduh. Dan jangan lupa saat dikondisikan, posisi burung tidak usah dikerodong, jadi diablak saja. Biarkan burung berbunyi bersahutan dengan suara-suara burung lain, entah itu sejenis atau entah burung lain. Intinya kalau sudah berada di tempat lomba, itu kan banyak sekali suara-suara burung, dan biarkan burung kita itu berkicau sambil ngentrok, sambil kecer dan yang lainnya. Itu nantinya bisa membuat emosi dan birahi pada burung ini stabil. Itu cara yang pertama ya. Terus cara yang kedua, Anda ya sahabat semua, saat sudah ada di lokasi lomba, mungkin bisa ngetrack dengan sesama pemilik cucak hijau. Karena usaha ngetrack atau di track seperti di video tip ini ya, di video gambar itu bisa untuk menurunkan emosi dan birahi. Tetapi ngetracknya dengan durasi sekitar 15 menitan. Kalau di track cuman beberapa menit saja, tidak ada 15 menit, itu ya percuma. Jadi memang pengetrekan ini fungsinya untuk membuang emosi dan birahi sampai benar-benar burung
hilang emosi dan birahinya, sehingga burung nantinya akan normal. Jadi 15 menit sampai 30 menit itu adalah upaya dan cara agar nantinya burung tidak naik turun di gantangan setelah emosi dan birahi terbuang, sehingga menjadikan burung itu lebih anteng karena emosi dan birahinya stabil. Dan nanti setelah pengecasan ya, pengetrekan ataupun pengablakan, setelah burung merasa capek, sudah merasa tidak gacor lagi di lokasi lomba, baru sahabat semua bisa memberikan yang namanya extra folding sebagai colokan. Jadi colokan silakan diberikan setelah burung diablak atau di track seperti saran dari Om Bro. Nah, itu cara yang pertama ya, dan penyebab serta cara mengatasinya. Terus yang kedua, kalau kita ingin memaksimalkan cucak hijau itu bisa tarung anteng, yang kedua yaitu sahabat semua memastikan kalau colokan extra folding yang kita gunakan sebagai pakan saat sudah ada di lokasi lomba itu pastikan bisa mengenyangkan cucak hijau. Jadi cucak hijau dalam posisi yang kenyang dia relatif lebih anteng karena dia tidak akan mencari-cari pakan. Kalau kita memberi pakan colokan itu kok dengan takaran yang kita hitung, dan di mana takaran itu sama sekali tidak nendang di perut cucak hijau atau cucak hijau itu masih merasa lapar, otomatis saat lomba dia akan mencari-cari pakan serta naik turun tangkringan, bahkan dia akan turun ngelantai. Jadi untuk yang kedua solusinya ya, saat sudah berada di lokasi lomba, sudah di track, berikan colokan berupa jangkrik dan EF yang lain. Tetapi colokan jangan dihitung. Jadi kita biarkan si burung makan jangkrik dengan sepuasnya. Terus yang ketiga ya, yang terakhir itu yang ketiga ya. Biasanya kalau tiga itu ya terakhir. Jadi untuk yang ketiga yang terakhir untuk sahabatku semua, nanti setelah sahabat semua selesai menyaksikan video tip ini atau selesai mendengarkan video teori ini, silakan sahabat semua periksa kembali tangkringan yang diberikan atau tangkringan yang digunakan sebagai tangkringan harian maupun lomba pada cucak hijau. Pastikan tangkringan yang kita berikan itu besarnya sebesar batang rokok. Nah, tangkringan yang besarnya sebesar batang rokok itu akan menjadikan cucak hijau itu lebih nyaman karena cengkeramannya sangat kuat. Beda kalau cucak hijau itu tidak ada kukunya ya, bisa menggunakan tangkringan yang besar supaya tidak licin atau mudah dicengkeram. Jadi sekali lagi untuk sahabat-sahabat semua, cobalah perhatikan ya untuk posisi besar kecilnya tangkringan, dan itu bisa Anda rubah setelah Anda menyaksikan video tip ini. Ya, selanjutnya saran yang terakhir dari Om Bro ya, dari tadi terakhir terus tapi ini memang terakhir sarannya loh ya itu. Nah, pada yang terakhir saat burung Anda kondisikan saat masih di rumah atau burung itu Anda taruh di umbaran atau karamba, pastikan tangkringan itu Anda cuci bersih menggunakan air yang bersih. Supaya apa? Supaya tangkringan itu tidak lengket oleh bekas-bekas pakan yang tadinya dikonsumsi oleh cucak hijau. Dengan kebersihan ya, terutama di sangkar serta tangkringan itu akan membuat cucak hijau itu lebih betah untuk bertengger, dan saat tarung pun dia lebih nyaman dengan tangkringan yang kita berikan. Jadi itu beberapa masukan dari Om Bro setelah sahabat semua menyaksikan video tip teori ini. Nanti bisa dipraktekkan dan semoga hasilnya maksimal. Nah, hanya ini informasi singkat dari Om Bro.
Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.